Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan dulu, nama saya Amanda Amelia Putri Jessica. Saya dari Universitas Negeri Jember, Fakultas Teknik, dengan NIM 2019105011075. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan program food estate dan juga ketahanan pangan dengan perencanaan tata ruang serta hubungan dengan aspek pertanian ataupun agrikultur. Nah, pada video presentasi kali ini digunakan dalam penilaian ujian tengah semester mata kuliah dasar agrikultur. Saya dari kelas A. Selanjutnya, kalian tahu nggak apa sih food estate itu? Nah, di sini saya akan membahas mengenai apa itu food estate. Pertama-tama, kita harus mengenal dulu apa itu food estate. Di sini saya akan memberitahu apa sih definisi food estate itu sendiri. Nah, food estate merupakan istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas kurang lebih 25 hektar yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, teknologi ini seperti iptek, modal, serta organisasi dan manajemen modern. Selanjutnya, kalian tahu nggak konsep dasar food estate itu apa? Nah, di sini saya juga akan membahas mengenai konsep dasar food estate. Nah, konsep dasar food estate diletakkan atas dasar apa sih? Nah, di sini konsep dasar food estate diletakkan atas dasar keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan juga lestari. Nah, di sini konsep dasar food estate dikelola secara profesional dan juga didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Di sini juga teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan dan juga kelembagaan yang kokoh. Selanjutnya, kalian tahu nggak sih food estate diarahkan kemana selanjutnya? Di sini saya juga akan menerangkan mengenai food estate diarahkan kemana. Nah, bisa dilihat pada layar, food estate diarahkan kepada sistem agribisnis yang berakar kuat di perdesaan, yang berbasis pemberdayaan masyarakat seperti adat atau lokal yang merupakan landasan dalam pengembangan wilayah. Nah, di sini sendiri komoditi prioritas apa sih yang akan dikembangkan dalam food estate? Di sini saya juga akan menerangkan mengenai itu. Bisa dilihat pada layar. Nah, di sini komoditi prioritas yang akan dikembangkan dalam food estate ini yaitu seperti padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, sorghum, buah-buahan, sayur-sayuran, sagu, kelapa sawit, tebu, dan juga ada ternaknya juga seperti ternak sapi dan juga ayam. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa pada tahun 2021 pemerintahan akan melaksanakan program pengembangan food estate. Nah, di 3 pulau, yaitu di Pulau Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan juga Papua atau Merauke. Nah, program food estate juga akan dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan fokus pada tanaman padi. Nah, menurut
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui rri.co.id tanggal 10 bulan 3 tahun 2021, program Food Estate akan dilaksanakan di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, dan Belitung Timur. Nah, di lokasi-lokasi ini, tepatnya di Kabupaten Bangka berada di Kecamatan Mendo Barat dan Puding besar sekitar 1.000 hektar. Nah, di Belitung Timur sekitar 1.000 hektar juga. Selanjutnya, ketiga, di Kabupaten Bangka Selatan sendiri akan dikembangkan di batu betupang yang ditargetkan sekitar 3.000 hektar. Nah, selanjutnya, kalian tahu nggak sih mengenai ketahanan pangan sendiri? Di sini saya juga akan mengasih tahu mengenai ketahanan pangan sendiri. Nah, pertama-tama pengertian ketahanan pangan tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa ketahanan pangan yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari ketersediaannya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya, pada Undang-Undang Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan saja, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan, food sovereignty dengan kemandirian pangan yang disebut food resiliency serta keamanan pangan yang disebut food safety. Nah, pada kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Selanjutnya, tidak luput dari definisi mengenai ketahanan pangan sendiri. Di sini saya juga akan memberitahu mengenai definisi ketahanan pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Nah, definisi ketahanan pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 di atas merupakan penyempurna dan pengkayaan cukupan dari definisi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 yang memasukkan perorangan dan sesuai keyakinan agama serta budaya atau bangsa. Definisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 secara substantif sejalan dengan definisi ketahanan pangan dari FAO yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu kondisi di mana setiap orang sepanjang waktu baik fisik maupun ekonomi memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai. Nah, berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Nah, kondisi kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilisasi nasional yang dapat meruntuhkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan seperti kenaikan harga beras pada waktu krisis moneter dapat memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Nah, untuk itulah tidak salah apabila pemerintahan selalu berupaya untuk meningkatkan
ketahanan pangan bagi masyarakat, baik dari produksi dalam negeri maupun dengan tambahan impor. Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi Indonesia. Karena apa? Karena jumlah penduduknya sangat besar dengan cakupan geografis yang luas dan tersebar. Nah, di Indonesia sendiri memerlukan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar yang memenuhi kriteria konsumsi maupun logistik yang mudah diakses oleh setiap orang dan diyakini bahwa esok masih ada pangan buat rakyat. Selanjutnya, yang terakhir, bagaimana keterkaitan program food estate dan ketahanan pangan dengan perencanaan tata ruang serta hubungan dengan aspek pertanian atau agrikultur sendiri? Nah, di sini disebutkan bahwa food estate merupakan kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas. Tentunya, kaitannya dengan perencanaan yaitu sangatlah berkaitan. Karena apa? Karena menurut saya kita juga harus melihat suatu wilayah tersebut sebelum diadakan program food estate. Nah, karena tidak mungkin kita melakukan program tersebut pada wilayah yang ketersediaan lahannya sudah minim, dan juga kita harus memperhatikan seperti distribusinya untuk disebarkan ke masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itu, kemudian untuk kaitannya dengan dasar agrikultur, yaitu dengan mengetahui tanaman apa yang dapat dibudidaya dengan sistem food estate ini, dan juga mengetahui tentang ketahanan tanaman tersebut. Berikut merupakan cuplikan video mengenai food estate yang sudah disahkan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Satu, yang kedua off-taker kalian itu yang membeli sudah diatur semua. Ya, si Nando pasti dibeli. Tapi kalian mesti bantu juga, mesti rajin kalian kerja. Kalian mesti tiru teman-teman kita dari Jawa itu tekun. Kita datang di sini mau bikin kalian baik, kalian makin kaya. Food Estate merupakan bagian dari Program Strategis Nasional atau PSN tahun 2020-2024 dengan konsep pengembangan pangan yang terintegrasi dengan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Dibangun di atas lahan seluas 165.000 hektar di Kabupaten Humbang Hasundutan, Food Estate resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai lumbung pangan nasional pada 27 Oktober lalu, di mana pemerintah menargetkan peningkatan produksi tani dari komoditi bawang merah, bawang putih, dan kentang. Ketiganya merupakan komoditas pangan yang kerap kali mengalami defisit di Provinsi Sumatera Utara, bahkan di tingkat defisit pangan nasional. Hadirnya Food Estate bertujuan untuk meningkatkan nilai produksi sektor pertanian lokal, meningkatkan nilai penyerapan tenaga kerja pertanian hingga 34,4%, menurunkan harga pangan di pasaran dengan peningkatan total produksi, dan menambah nilai ekspor pangan. Kalau ini jadi semua, kita berharap tahun ini akan ada 1.000 hektar yang menjadi, kemudian 1.500 hektar land clearing, dan kita berharap tahun depan itu mungkin bisa lebih dari 3.500 atau 4.000 hektar sudah kita dapat. Nah, kami bermimpi kalau bisa semua jalan dengan baik, itu sampai dengan 2024 mungkin 20.000 hektar akan di sini. Belajar ya, dan hasilnya saya punya pengalaman. Hasilnya ini luar biasa. Iya, Pak. Lebih dari apa yang kita harapkan. Itu tandanya tanah ini bagus, petani cukup baik, intervensi kita sudah bagus di pemerintah, dan kompak Pak Menko. Nah, saya biasanya kalau sudah mulai baik,
mulai banyak itu yang macam-macam. Iya. Kalian tanggung jawab itu. Iya, tanggung jawab lah, Pak. Yang kedua, memang jujur saya mau katakan, walaupun mereka udah katakan rajin Pak Menko, tetapi dibandingkan dengan tempat lain di Jawa atau di Makassar, mereka masih rajin ke itu. Hasilnya bisa dilihat kalau kentang yang rajin banget dengan keluarganya itu pasti lebih banyak, kawan. Yang kurang juga. Itu tanah begitu. Nah, itu sedikit yang mau ditingkatkan. Yang ketiga saya kira, yang kedua kita mulai belajar dengan disiplin bersama dengan konsep yang Pak Menko suruh turunkan. Dan itu pasti menguntungkan. Kita sudah hitung. Kita datang di sini mau bikin kalian baik. Kalian makin kaya. Iya. Nah, itu. Oleh karena itu harus diatur, Bapak. Harus diatur. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun salah dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.